Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Indri Mesa Putri dan saya Fahmiruddin Prastian. Untuk pembagian tugas Fahmiruddin Prastian membuat program aplikasi menerapkan logika Micrologic, menyambungkan input-output, menangani debugging dan perbaikan, membuat demonstrasi cara kerja aplikasi. Sedangkan tugas Indri Mesa Putri menyusun latar belakang dan tujuan aplikasi, mendesain tampilan aplikasi atau UI, menentukan jenis input yang dibutuhkan untuk simulasi, terakhir menguji aplikasi. Lanjut, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Simulasi Penerimaan Bantuan Sosial Metode Jaringan Syaraf Tiruan Micrologic di bawah bimbingan dosen kami, Bapak Furkoni Yudhistira, SSI, M.Com. Tugas ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem yang mampu mensimulasikan proses seleksi penerimaan bantuan sosial secara objektif dan terukur. Metode yang kami gunakan adalah jaringan syaraf tiruan Micrologic, model sederhana yang meniru cara kerja neuron dalam otak manusia, khususnya dalam pengambilan keputusan biner. Model ini dipilih karena kesederhanaannya serta kemampuannya dalam melakukan klasifikasi berdasarkan kombinasi input yang telah ditentukan. Sistem ini kami implementasikan menggunakan logika matematika dasar sehingga mampu memberikan hasil keputusan yang cepat, transparan, dan terstruktur. Kami berharap simulasi ini tidak hanya menjadi solusi teknis untuk permasalahan seleksi bantuan sosial, tetapi juga menjadi contoh penerapan konsep dasar kecerdasan buatan dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang sosial dan pemerintahan. Langsung saja kita klik penjelasan aplikasi. Yang pertama ada data penerima. Pengguna mengisi informasi dasar seperti nama, nick, dan alamat. Yang kedua, ada input kondisi. Pengguna memilih kondisi penerima dalam bentuk biner, 0 sama dengan tidak, 1 sama dengan ya. Dan yang ketiga, ada pemilihan fungsi logika. Aplikasi menyediakan berbagai fungsi keputusan, AND, OR, AND, NOR, serta fungsi khusus layak bansos. Kita langsung kembali ke aplikasi. Kita klik kembali ke aplikasi. Ini adalah kolom inputan nama data penerima. Ini untuk inputan penilaian atau input kondisi. Nah, ini yang ketiga ada detail perhitungannya. Nanti hasil inputan yang kondisi ini, detail perhitungannya ada di sini. Dan ini hasil kelayakan penerima. Dan langsung ada tombol cetak hasil. Oke, kita isi data penerimanya. Namanya saya aja. Nicknya, alamatnya kita isi. Di sini saya sudah buatkan tabel kriteria input, variabel, representasi, biner X, bobot W, pendapatan kurang dari 1.500.000, variabelnya X1, representasi binernya 1, ya atau 0 tidak, bobot W nya 0,2, tanggungan 3 orang, variabelnya X2, representasinya biner X nya 1 ya atau 0 tidak, bobot W nya 0,2, tidak punya rumah pribadi, variabelnya X3, representasi biner X nya 1 ya atau 0 tidak, bobot W nya 0,2, tidak penerima bantuan lain dari pemerintah, X4, representasi binernya 1 ya atau 0 tidak, bobot W nya 0,2, pekerjaan tidak tetap misal serabutan buruh harian, X5, 1 ya atau 0 tidak, bobot W nya 0,2. 5 kriteria utama yang digunakan untuk menilai apakah seorang layak menerima bantuan sosial bansos berdasarkan pendekatan logika biner dengan jaringan syaraf tiruan Micrologic. Setiap kriteria diwakili oleh sebuah variabel X dan diberikan bobot W yang mempresentasikan tingkat pengaruhnya terhadap keputusan akhir. Setiap jawaban biner akan dikalikan dengan bobot, lalu semua hasil dikalkulasi dijumlahkan. Jika hasil melebihi threshold ambang batas tertentu, maka output sistem adalah layak. Jika tidak, maka outputnya adalah tidak layak. Langsung saja kita input kondisi, kita pilih fungsi keputusannya layak bansos. Oke, di sini ada pendapatan, kita pilih 1, tanggungan kita pilih 1,
Tidak punya rumah kita pilih 0. Tidak menerima bantuan lain kita pilih 1. Pekerjaan tidak tetap kita pilih 1. Oke, kita hitung kelayakannya. Sini sudah tampil kita kasih kelayakannya. Kita perhitungan yang tadi kita masukin 1 1 0 1 1. Bobotnya 0,2 0,2 0,2, resultnya 0,2, hasil penjumlahannya 0,8. Angka perhitungannya ini 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 0 dikali 0,2 dan ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2. Y-in sama dengan 0,8. Menerapkan fungsi aktivasi threshold 0,6. Jika Y-in threshold maka output sama dengan 1 layak, jika tidak output sama dengan 0 tidak layak. Oke, kita coba cetak hasil. Nah, ini sudah ada. Kita klik cancel lagi. Model microLPIC merupakan salah satu bentuk dasar dari jaringan saraf tiruan yang bekerja menggunakan prinsip logika biner 0 atau 1. Perhitungan dalam model ini melibatkan satu fungsi penjumlahan net input atau yin. Langkah pertama adalah menghitung nilai total aktivasi dari semua input yang diberikan. Perhitungannya disebut sebagai net input atau Y-in, yaitu jumlah dari setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Rumusnya kita tampilin di penjelasan aplikasi saja. Ini adalah rumusnya. Xi adalah nilai input ke I dalam bentuk 0 atau 1. Pi adalah bobot dari input ke I. N adalah jumlah total input. Jika terdapat 5 kriteria untuk menilai kelayakan bantuan sosial dan seorang individu yang kita isi tadi, X1 sama dengan pendapatan 1.500.000, X2 1 jumlah tanggungan lebih dari 3, X3 sama dengan 0 memiliki rumah pribadi, X4 kita input tadi 1 tidak menerima bantuan lain, X5 kita pilih tadi 1 pekerjaan tidak tetap dengan bobot yang sama untuk semua kriteria, yaitu WI sama dengan 0,2. maka perhitungan innya adalah ini rumusnya. Y-in sama dengan 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 0 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 sama dengan 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,8. Fungsi aktivasi output Y. Langkah kedua adalah menentukan output dari neuron berdasarkan nilai Y-in dibandingkan dengan ambang batas threshold yang ditentukan. Fungsi aktivasi digunakan untuk mengubah Y-in menjadi output biner 0 atau 1. Nah, ini adalah rumusnya. T adalah threshold ambang batas dan Y adalah output akhir. 0 sama dengan tidak layak, 1 sama dengan layak. Jika threshold T sama dengan 0,6 dari contoh sebelumnya, kita mendapatkan Y-in sama dengan 0,8, maka 0,8 lebih dari 0,6, Y sama dengan 1. Artinya individu tersebut layak menerima bantuan sosial. Namun jika Y-in kurang dari 0,6, misalnya 0,4 kurang dari 0,6, Y sama dengan 0, maka individu tersebut tidak layak menerima bantuan sosial. Model microLPIC memberikan pendekatan sederhana namun efektif dalam membuat keputusan berdasarkan kumpulan kriteria biner yang diberi bobot. Dengan menggunakan fungsi penjumlahan dan aktivasi sistem ini dapat menyaring data mengeluarkan keputusan logis secara cepat dan struktur. Sebagai penutup, kami berharap simulasi yang telah kami kembangkan ini dapat memberikan gambaran sederhana namun bermanfaat mengenai penerapan metode jaringan syaraf tiruan microLPIC dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Kami menyadari tugas ini masih memiliki keterbatasan, namun menjadi langkah awal yang baik dalam memahami konsep dasar kecerdasan buatan. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.